Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kurang semangat nih. Shalom. Shalom. Ya, kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yang terbaik kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini karena Tuhan Yesus baik. Dan kita akan mencintai Tuhan dengan memberikan pujian kita dari hati, dari lubuk hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau baik. Yesus, Kau sungguh selalu sembahmu.
dahsyat Yesus, hanya Kau yang layak terima segala yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiada lama tiada lama 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 berapa lama tiada lama lama lama. Besar kuasa-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tiada lama sekian lama 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 sekian lama 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 sekian lama lama inaralaya ralaya ralayana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. And sing my soul, my Savior God, to Thee. Yes. How great Thou art, how great Thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Yes, my Lord. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami akan memuji kebesaran nama-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib-ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Yes Tuhan, ajaib Tuhan. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, great then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, ya Tuhan. How great Thou art. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Dan sing my soul, ya Tuhan, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul. Yes. Kami memberikan pujian kami yang terbaik di tahta-Mu Tuhan, to Thee. How great Thou art.
Ini pujian kami Tuhan, yang kami nyanyikan dengan segenap hati kami. Kau yang bertahta di atas puji-pujian kami Bapa. Kau berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Dan biarlah surga terbuka atas tempat ini, bersama dengan bala tentara malaikat surga Tuhan, menyanyikan pujian bersama dengan kami. Dan Engkau yang akan memberikan berkat yang terbaik, memberikan kemurahan demi kemurahan, memberikan anugerah demi anugerah. Yang sakit Kau sembuhkan, yang berkekurangan Kau cukupkan, bahkan Kau limpahkan dengan berkat yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang patut kami sembah. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama-sama, amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang terbaik, haleluya. Di dalam hidup kita ada setiap proses yang boleh terjadi. Ada saatnya kita menabur dan bahkan dengan cucuran air mata. Tapi percayalah bahwa nanti kita akan menuai dengan sorak-sorai. Di Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepada Yesus. Kami memiliki-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Kepada Yesus dalam hidupku, meski musim kering tetap ada Yesus. Sungguh setia kasih-Mu di hidupku. Ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita menuai. Meski lagi susah, tetap sukacita. Terus terbuka. Dari dulu dan sekarang dan sampai selama-lamanya, Yesus tetap layak menerima pujian. Di Mazmur 113 ayat kedua dikatakan, terpujilah nama Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepada Yesus, memiliki-Mu dalam hidupku. Meski musim kering tetap ada Yesus. Sungguh setia
syukur kepada Yesus, memilikimu Tuhan dalam hidupku. Meski musim kering tetap ada Yesus, sungguh setia kasih-Mu di hidupku. Ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita akan menuai. Amin. Kita menuai, meski lagi susah, tetap sukacita. Semakin surah Kristus terbuka. Bernyanyi, Tuhan nyanyi, haleluya. Iya, iya, iya. Puji nama Yesus. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hidup kita dibaca oleh dunia lewat sikap dan perkataan dan kasih orang dapat melihat Kristus. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 2-3 dikatakan, kamu adalah surat Kristus yang dapat dikenal dan dibaca semua orang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Walaupun keadaan mungkin susah atau sulit, tapi kita tetap sukacita dalam Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan adalah penuh hikmat, dan Tuhan adalah Tuhan yang penuh kuasa. Haleluya. 1, 2, 3. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia
bergoyang bagi Tuhan. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Oh, haleluya. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah menari di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi. Saya ingat lagu Oleh Kuasa Darah-Mu ini. Ketika lagu ini dirilis pertama kali, teman-teman saya yang berada di Harvest Music di Jakarta, di bawah pimpinan Pastor Jimmy Untoro saat itu. Saat itu saya datang ke Jakarta karena tugas, saya harus di kantor pusat di Jalan Kawi. Pas saya datang ke kantor itu, suasana kantor itu heboh luar biasa. Mereka pada berlarian. Saya kok cerita ini sampai merinding. Terus mereka berkata, tahu gak teman-teman, ketika kita rekaman tadi Oleh Kuasa Darah-Mu ini, kita melihat Shekinah Glory. Jadi ada sinar yang masuk ke dalam ruangan saat itu. Dan di saat itu mereka tersungkur. Saya yang mendengar kesaksian itu, saat itu hati saya tergetar. Jadi ada kuasa dalam lagu yang akan kita nyanyikan. Pada saat mereka mau rekaman musik, malaikat Tuhan dengan Shekinah Glory-Nya datang. Dan itu membuat mereka gentar. Karena ada apa? Karena oleh kuasa darah Tuhan. Lagu ini sangat memberkati. Karena ada kuasa Tuhan yang sangat dinyatakan pada malam hari itu. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kuasa darah-Mu, yes Tuhan, dosaku, kekudusan-Mu. Selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan karena karya penebusan Tuhan menjadikan kami dilayakan untuk masuk dalam kerajaan kekal. Hidup kami ditolong, hidup kami diubahkan, sehingga kami memperoleh kesempatan yang indah. Hidup dalam pengudusan bersama Yesus, dan kami boleh menikmati hari-hari yang semakin baik. Tuhan, meskipun kami tahu di akhir zaman, Engkau sudah berkata, akan timbul masa yang sukar. Tetapi kasih dan pemeliharaan-Mu terus mengarahkan kami, sehingga kami memiliki pikiran Kristus, kami memiliki hati Tuhan, yang senantiasa mau berbagi kasih satu dengan yang lainnya. Itulah yang akan menjadikan kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih, kami pagi hari ini boleh memuji dan kami diberi kesempatan untuk mempermuliakan nama-Mu. Dan sekarang tiba saatnya kami mau duduk diam. Kami mau membenahi hati dan pikiran kami. Kami mau mendengar sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara khusus, sehingga apa yang Tuhan ungkapkan, kami boleh mengerti dan memahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan, urapi dan berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, yang menjadikan kami mengerti dan juga melakukan apa yang Tuhan katakan. Tuhan urapi berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir dengan berkat yang sama, sehingga kami sebentar nanti pulang
kami sudah menjadi orang-orang yang berbeda seperti ketika kami datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita memasuki bulan Mei. Ya, tidak terasa tahun 2026 sudah kita jalani hampir setengah tahun dari yang kita lalui. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita masih belajar tema yang dari pusat, yaitu Be Wise. Ya, tentang hati atau pikiran yang bijaksana. Nah, di bulan Mei ini kita mendapatkan tema selama 1 bulan, yaitu arahkan pikiran ke akhir hidupmu. Ya, kemarin dalam pemuritan bersama Bapak Pendeta Timotius Bekti, ada beberapa orang yang nyeletuk. Pak Bekti, kalau Pak Bekti memberikan tema ini untuk Pak Bekti cocok. Karena usianya Bapak ini sudah 85 tahun. Tetapi bagi kita yang masih muda-muda, terus apa yang harus kita pikirkan dan apa yang harus kita lakukan? Pak Bekti menjawab, usia tidak memberikan sebuah jaminan tentang akhir hidup. Ya, ada orang yang hari-hari ini dalam usia masih muda tiba-tiba meninggal. Ada juga orang-orang yang sudah lanjut usia tetap saja panjang umurnya. Kemudian Pak Bekti bilang, tema ini adalah tema yang up to date. Kenapa up to date? Karena Alkitab sudah mencatat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan secara baik, Alkitab yang kita miliki, ya, firman Tuhan selalu berkata bahwa ini adalah kitab kehidupan. Dan kalau Anda pelajari dengan seksama secara baik juga, itu semuanya dimulai seperti halnya manusia itu lahir. Ya, dari mulai awal penciptaan, kemudian ada pertumbuhan, kemudian manusia mengalami banyak konflik, dan pada akhirnya manusia itu nanti akan semuanya mati. Nah, kitab Kejadian pasal 3 ayat 19 dan Roma 2 ayat 6 dan ayat 16 berkata demikian. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Yang hijau kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, ini loh Bapak Ibu. Ya, saya sudah banyak memakamkan orang yang meninggal dan juga mengkremasi. Selalu ayat ini dipergunakan, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, hari-hari ini ada banyak sekali orang yang mempertanyakan, Pak, sebenarnya orang Kristen itu kalau mati dibakar boleh enggak? Ada orang-orang tertentu berkata, oh enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena Alkitab memberikan perkataan orang percaya kalau mati itu harus dikubur atau dimakamkan. Nah, tetapi sekarang ada banyak sekali masalah. Secara khusus kalau Anda mungkin tinggal di Hong Kong, di Belanda, di Jerman, yang namanya tanah kuburan itu harganya tuh miliar. Ya, mungkin kalau di Hong Kong satu tanah kuburan dengan ukuran kira-kira 1 kali 2 meter itu mungkin bisa 50 miliar. Jadi kesimpulannya bagaimana? Wah, orang miskin nggak bisa dikubur dong. Nah, akhirnya muncullah yang namanya opsi, pilihan. Pilihannya apa? Dibakar. Tetapi kalau Anda bertanya, terus sebaiknya gimana?
Kalau kita bertanya tentang sebaiknya, jawabannya adalah yang terbaik adalah dimakamkan. Itu yang terbaik. Tetapi kalau kondisi tidak memungkinkan, dibakar pun tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi ketika Anda nanti dibakar, Anda nanti mungkin dimakamkan, suatu hari kelak kalau janji Tuhan itu bisa sampai kepada diri kita, kita ini nanti bisa bangkit dari antara orang mati. Jadi berbicara tentang pemakaman itu kan menceritakan tentang nanti ada hari kebangkitan. Tapi bagi Tuhan sekali lagi tidak ada hal yang sulit. Anda dalam bentuk debu, ya seperti firman Tuhan katakan, Tuhan bisa kembali merangkai dan kemudian Tuhan bisa menjadikan Anda bangkit. Kalau hidupmu benar. Nah, saya selalu memberikan jawaban kepada setiap orang yang bertanya kepada saya, Pak, terus enaknya gimana? Saya sampaikan, yang paling penting, ya Bapak Ibu ingat, yang paling penting bukan cara mati, tapi yang paling penting adalah cara hidup. Anda mati mungkin Anda dikubur dengan harga puluhan miliar, Anda diberi bongpai yang terbaik, tapi kalau cara hidupmu sia-sia, orang Tionghoa bilang bojai, percuma, nggak ada artinya. Makanya kenapa Tuhan memberikan sebuah penggambaran, dia mati di kayu salib, itu adalah gambaran tentang kenistaan. Zaman kehidupan Yesus kira-kira 2000 tahun yang lalu, kalau ada orang yang mati disalib, kalau ada orang yang mati dibakar, orang-orang berkata, oh ini penyihir, ini penjahat kelas berat. Tetapi disinilah Tuhan mau menunjukkan kepada kita semuanya, bukan masalah cara mati. Tapi bagaimana yang paling penting adalah bagaimana cara hidupmu. Ya mati bisa di mana saja, bisa di laut, mungkin tidak ketemu. Mungkin ada yang mati terbakar, mati dalam bentuk apapun, tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara hidupmu. Makanya Rasul Paulus memberikan penekanan dalam Roma pasal 2 ayat 6 dan 16, firman Tuhan berkata, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatan apa Pak? Perbuatan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Maka disinilah Pak Timotius Bukti itu memberikan tema selama 1 bulan ini adalah arahkan pikiran, ya pikiran kita masing-masing ke akhir hidup. Kenapa? Nanti akan ada ending yang sangat mengerikan. Ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu perlu ingat, yang nanti akan dihakimi oleh Tuhan itu bukan perbuatan yang kelihatan, tetapi apa yang tersembunyi dalam hatimu itu nanti engkau akan bertanggung jawab. Nah kita manusia seringkali berkata, sing penting orang ono sing ngerti. Ya memang mungkin manusia tidak tahu. Tapi Tuhan itu pengamat. Tuhan itu tahu persis hidup kita modelnya seperti apa, tahu persis. Jadi kita nanti tidak akan pernah bisa menghindar. Nah orang yang mengarahkan pikiran ke akhir hidup, ya tentu akan mengevaluasi. Tentu akan terus memeriksa diri kita bagaimana cara hidup yang harus dilalui. Ya saya sering kali sampaikan kalau waktu saya lagi melayani pemakaman atau penghiburan di keluarga yang sedang meninggal, saya selalu berkata bahwa kalau kita kumpul di rumah duka, itu sebenarnya untuk supaya kita tuh terus ingat bahwa suatu hari kelak kita pun nanti akan di dalam peti mati. Tapi lihat, ada tipu daya iblis yang orang seringkali tidak sadari. Dengan istilah apa? Jiong. Ini biasanya orang-orang Tionghoa. Jiong. Kalau jiong gimana? Gak usah layat. Kalau jiong,
Gak usah sangsang, gak usah mesong, gak usah datang ke rumah duka. Nanti hidupmu sial. Padahal iblis itu sedang mengakali kita dengan pikiran kita supaya apa? Kita tidak mau memikirkan bahwa akhir hidup kita itu seperti itu. Makanya kita yang mau mengarahkan pikiran ke akhir hidup kita, mulai hari ini Bapak Ibu, kita perlu setiap hari evaluasi diri. Kita harus setiap hari memeriksa, ya, di dalam kita ini ada apa? Dalam pikiran kita ini ada apa? Nah, hari ini tema saya adalah apakah Apakah aku orang yang mengkhianati Yesus? Kalau saya beri pertanyaan kepada Bapak Ibu, kira-kira apakah aku mengkhianati Yesus? Mungkin Anda hari ini berkata, oh enggak Pak, saya setia. Saya bukan pengkhianat. Saya sudah ikut Yesus ini lama Pak, sudah 50 tahun. Saya sudah ikut Yesus 60 tahun, 70 tahun. Saya sejak lahir Pak, saya ikut Yesus, saya setia. Tapi hal cuma mengikut belum tentu kita setia. Kenapa? Nanti firman Tuhan akan memberikan jawaban. Makanya surat 1 Korintus pasal 11 ayat 28 berkata demikian. Yuk kita baca bersama-sama dua ayat ini. Yang pertama 1 Korintus 11 ayat 28, nanti 1 Timotius 4 ayat 16. 2, 3. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Ada tanggung jawab pribadi dan juga tanggung jawab kepada orang lain. Makanya Anda yang hari-hari ini masih tetap egosentris, menganggap yang paling penting, aku sudah percaya Yesus, aku sudah sungguh-sungguh, aku sudah terjun dalam pelayanan. Tetapi ternyata di hadapan orang, engkau dilihat tidak beres. Dirimu belum tentu selamat, dan orang lain yang melihat dirimu, akibat melihat dirimu, orang itu juga bisa enggak selamat. Nah ini yang paling berat. Paulus mengingatkan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Saya kalau dalam hal peristiwa apapun, malam itu saya pasti langsung renungkan. Saya bertanya, Tuhan kenapa ya? Tuhan ada apa ya? Tuhan, engkau kepingin gimana? Saya selalu berdoa itu seperti itu. Ternyata Tuhan kepingin supaya apa? Coba awasi dirimu sendiri. Tapi hobi kita kan bukan mengawasi diri kita sendiri. Hobi kita adalah mengawasi orang lain. Kalau orang lain melakukan sebuah kesalahan, kita langsung ngerti, wih. Ya, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Debu di seberang lautan kelihatan. Debu itu kan ukurannya mikron, tapi bisa kelihatan. Tapi gajah di depan mata enggak kelihatan. Nah yang seperti ini Bapak Ibu, suatu hari nanti itu kita pasti bertanggung jawab. Jadi kalau kita selalu menilai orang lain, kita enggak pernah introspeksi, kita enggak pernah koreksi. Kita selalu ngomongkan, kita nuntut, dan terus nuntut. Bapak Ibu percaya nggak percaya, tuntutanmu itu akan kembali ke dalam dirimu. Anda pasti nanti stres, Anda pasti tidak bahagia, Anda pasti akan terus cemas. Kenapa? Tidak terpenuhi. Saya beberapa hari ini mengkonseling orang ya, suami istri. Ya usianya tidak muda lagi, bukan orang-orang usia 40, 35, bukan.
sudah 60-an. Suami sudah 65, ada yang 68, ada yang 70. Apa yang mereka ceritakan? Dia panggil saya. Kemudian dia ngomong, Pak, mungkin sebentar lagi surat cerai kami sudah jadi. Saya tanya, kenapa? Pihak wanita berkata, wah suamiku ABCDFG, sing elek kabeh. Sama, pihak pria juga sama, mengatakan, istriku welek kabeh. Saya tanya kepada ibu, suamimu selingkuh enggak? Enggak. Suka keluyuran? Enggak. Lah terus kalau enggak, kenapa ibu bermasalah? Saya enggak tahan, Pak, dengan kasarnya itu loh. Saya tanya, kalau ibu kasar enggak? Oh, kalau saya ini dominan. Dari sejak kecil, dari sejak lahir, model saya seperti ini. Lah iya, ibu dominan, ibu ngomong sama saja kelihatan kasar. Apalagi berdampingan dengan suami yang sudah sekian puluh tahun. Coba ibu lihat enggak kepada diri ibu sendiri? Ya memang saya seperti ini. Lah ya sekarang kalau seperti itu terus kemudian muncul konflik, yang jadi masalahnya ibu apa? Selingkuh enggak, tukang keluyuran enggak, tukang nongkrong juga enggak. Kemudian saya tanya, ibu biasa jalan-jalan ke luar negeri enggak? Oh, kalau jalan-jalan ke luar negeri suami saya membiayai semua. Saya sakit pun suami saya tuh bisa nangisi saya. Saya bilang, lah terus kurangnya apa? Ya itu saya enggak tahan dengan kasarnya. Jadi rupanya hanya tuntutan sepihak. Tapi orang ini tidak mengawasi diri sendiri. Tidak melihat tentang bagaimana cara hidupnya. Saya tanya, ibu punya anak berapa? 3, laki-laki semua. Terus anaknya ibu belain ibu apa belain bapak? Ya itu Pak yang saya heran. Yang dibela ini malah suami saya. Nah terus kesimpulannya gimana? Akhirnya waktu saya korek, saya tanya mulai dari dia menikah, kenapa dia kawin dan lain sebagainya. Di situ ada banyak sekali celah. Kristen enggak? Oh Kristen. Pelayanan? Iya pelayanan. Jadi anggota KUR. Tapi lihat konflik itu muncul. Nah orang yang selalu gebor-geborkan cerai. Saya minggu lalu sudah ingatkan, hati-hati. Kenapa hati-hati? Suara itu bisa ditangkap iblis, ditangkap setan, yang kemudian pada akhirnya dijadikan. Makanya tujuan firman Tuhan pagi hari ini adalah periksa diri, pikiranku mencari apa. Ya kita perlu ini setiap hari merenungkan, coba diperiksa, coba dicek, coba dites. Hari ini, pagi tadi sampai mau tidur ada apa saja, coba dicek. Nah dalam Injil Matius pasal 26 yang kita pelajari sebentar, Matius 26 ayat 17 sampai 29, ya temanya adalah Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Ya saya percaya Bapak Ibu tentang cerita ini pasti sudah hafal. Tapi sebenarnya apa sih makna rohani dari cerita Matius 26? Ya maknanya adalah, ini adalah momen terakhir sebelum kematian Yesus. Nah Yesus yang mau mati, dia tahu bahwa sebentar lagi dia mati. Makanya dia mengajak para murid untuk kumpul, untuk apa? Mengingat, memperhatikan, memahami,
mengevaluasi, mengkoreksi diri. Itu Yesus sengaja membawa. Tetapi para murid hari itu sedang tidak paham. Termasuk kita semuanya Bapak Ibu, yang setiap bulan kita terima yang namanya roti dan anggur perjamuan, banyak yang masih tidak paham makna daripada kita terima tubuh dan darah Yesus. Banyak yang nggak paham. Nah, Tuhan menjelaskan dalam ayat-ayat ini nanti, untuk apa? Nanti kita bisa tahu, oh pikiran kita ini sedang kemana sih? Kita ke gereja cari Tuhan atau cari yang lain? Ya, kenapa? Ada banyak orang-orang yang sudah ke gereja puluhan tahun. Orang memberikan penilaian, tidak berubah, podo wae. Akhirnya kita yang melihat ini kan bingung, loh kenapa ya kok nggak berubah? Yang sudah melayani, yang sudah terjun di dalam banyak hal pelayanan, apa yang dicari? Nggak tahu juga. Nah, kita akan ekspos mulai dari ayat 17. Mengapa kita perlu periksa diri dan bertanya, apakah aku mengkhianati Tuhan? Ayat 17 firman Tuhan berkata demikian. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau menghendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Ya, kalau Bapak Ibu baca ayat ini kan ya sudah cuma cerita ini, cuma sekedar cerita. Tapi kenapa cerita ini kok dimuat? Dimasukkan dalam buku kehidupan kita, kenapa? Karena ternyata punya makna. Jadi kita perlu bersama-sama belajar Bapak Ibu. Hari raya roti tidak beragi itu adalah peristiwa pada zaman Musa dalam kitab Keluaran pasal 12. Hari itu Israel diperintah oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Menuju kemana? Ke tanah perjanjian. Nah, sebelum peristiwa Keluaran, Tuhan memberikan perintah supaya apa? Buat roti. Tidak beragi. Artinya apa? Roti itu adalah makanan, tidak beragi itu adalah supaya makanan dalam tanda kutip yang rohani itu tidak tercemar. Ya, ragi itu kan membuat ngembang. Ragi itu membuat roti itu dari ukuran kecil membesar, itu ragi. Nah, ragi itu adalah gambaran dosa. Dosa itu bisa mengkontaminasi diri kita. Nah, kemudian yang kedua apa? Peristiwa Paskah. Paskah itu adalah peristiwa Passover, penyelamatan. Zaman Musa hari itu orang harus menyembelih anak domba, kemudian darahnya ditorehkan. Nah, orang yang layak untuk terima darah domba Paskah itu adalah orang-orang yang juga merayakan roti tidak beragi. Jadi kesimpulannya bagaimana? Saya tuliskan demikian. Poin 1. Ya. Jadi ternyata Bapak Ibu, keselamatan itu terkait dengan kekudusan. Jadi Anda bisa selamat atau tidak bisa selamat itu tergantung hidupmu, kudus enggak? Ya, Yesus yang mengetahui hari kematiannya sudah dekat, membawa pengertian yang lebih dalam kepada para muridnya yang saat itu belum memahami sepenuhnya tentang makna kehidupan. Ya, yang sebenarnya sehingga mereka diajak untuk merayakan hari raya roti tidak beragi dan Paskah. Ya, maknanya apa? Sebelum masa penyelamatan, hidup itu harus tanpa ragi atau tanpa dosa. Tapi buat kita kan berpikir yang beda. Yang paling penting sudah terima Yesus, kita percaya Yesus juru selamat, hidup kita abu-abu dianggapnya nanti kita selamat. Tuhan berkata salah. Kenapa hari itu para murid diajak untuk mempersiapkan semuanya?
Karena para murid pun diketahui oleh Tuhan, nanti Bapak Ibu bisa baca dalam pasal sebelumnya. Ada yang berkhianat. Beberapa minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Ada Petrus, ada Yudas Iskariot, ada Markus. Anda bisa bayangkan dari 12 murid yang berkhianat itu 3. Terus yang lainnya kemana? Kocar-kacir, hilang arah. Nah, kita kalau tidak memaknai secara benar, apa sih ini yang namanya Hari Raya Roti Tidak Beragi dan juga Paskah? Sudah hidup kita akan terus seperti itu Bapak Ibu. Nah, makanya dalam surat 1 Korintus pasal 11, Rasul Paulus menjelaskan demikian. Ya. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31. Jadi ini penting sekali buat kita yang sebentar akan menerima roti dan anggur perjanjian. Sikap kita tuh harus seperti apa? Firman ini berkata, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi waktu saudara dan saya pegang roti dan anggur perjanjian, di situ Tuhan sudah sedang memberikan pesan. Pesannya apa? Ingat, akibat dirimu aku mati. Ini dilakukan setahun itu bisa 12 kali. Bisa lebih. Untuk apa? Kita dibawa oleh Tuhan supaya pikiran kita ini ingat. Ingat, ingat. Ini loh pengorbananku di kayu salib. Paulus berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Makanya lihat kadang-kadang ada orang yang menganggap roti dan anggur perjamuan ini, ini cuma liturgi. Oh, ini cuma sakramen gereja. Tidak. Kemarin ada orang yang telepon saya, dia kondisinya tidak bagus, ya penyakitnya ini akut, kritis, mau dioperasi dan dia sadar, mungkin dia bisa tidak lewat, bisa mati dia. Dia telepon saya, Pak Arief, bisa enggak saya dilayani sakramen terakhir? Saya tanya, loh Bapak kenapa kok minta dilayani sakramen terakhir? Dia mulai ceritakan, saya mau operasi. Saya punya penyakit jantung, saya khawatir kalau nanti saya enggak bisa lewat dari operasi itu. Kemudian saya bilang, Bapak sudah evaluasi diri belum? Apa ya? Oh ya banyak. Coba diingat-ingat apa yang masih menjadi celah. Dan ketika saya berdoa Bapak Ibu, saya diingatkan tentang penderitanya Ayub. Itu saya sampaikan. Tapi apakah orang ini langsung sadar? Tidak. Tetapi sakramen itu, perjamuan kudus ini tetap saya lakukan, saya layani. Nah, Rasul Paulus mengingatkan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi waktu Bapak Ibu nanti sebentar akan terima roti dan anggur perjamuan, kenapa saya selalu bilang, yuk kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Kita angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Ini tanda penghormatan. Sambil kita mengangkat, saya sampaikan perkataan firman Tuhan, saudara yang mendengar itu menguji, dengar, mulai mengevaluasi, mengkoreksi. Aku kemarin ngapain ya? Aku kemarin ngapain ya? Tuhan ampuni aku, Tuhan kuduskan tubuh jiwa rohku, Tuhan kuduskan, kuduskan. Tapi maaf kata Bapak Ibu, dari kita semuanya ini hati kita ini banyak yang tumpul. Kita nggak pernah mau mengkoreksi diri kita, tetapi kita selalu mengkoreksi orang lain.
Dan Rasul Paulus berkata, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kita jarang sekali Bapak Ibu mendapatkan penjelasan model yang begini. Jadi waktu kita sedang menerima itu semuanya, Tuhan itu sedang mengingatkan kita gitu loh, dosamu gitu loh. Makanya ada beberapa gereja tertentu melarang orang untuk tidak menerima roti dan anggur karena yang pertama, usianya belum cukup. Yang kedua, orang itu mungkin orang baru yang belum baptis selam. Yang ketiga, mungkin orang itu adalah orang yang percayanya abu-abu. Ada pendeta yang mengatakan Anda yang punya 3 kriteria ini tidak usah terima roti dan anggur perjamuan. Kenapa? Pendeta ini takut. Ini bahaya. Yaitu doktrin. Tapi firman Tuhan jelas memberikan pengertian kepada kita. Ayat 30 berkata, sebab itu banyak di antaramu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi kalau Bapak Ibu ketahui zaman dulu waktu zamannya Rasul Paulus hidup, orang terima sakramen perjamuan kudus, terima makan roti dan anggur perjamuan, kalau orang itu hidupnya enggak benar, tahu-tahu iso tek mati. Kenapa? Orang itu tidak mengevaluasi, orang itu tidak menguji dirinya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang baik. Paulus berkata, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita bablas terus, nggak mau mengevaluasi, oh hati-hati. Bahaya. Nah bahaya yang seperti ini, Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga. Harus apa saudara? Coba tolong dibesarkan aja. Harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi Tuhan perintahkan kepada kita semuanya. Setiap hari kita harus mempunyai pikiran Kristus, harus punya pikiran Kristus, pikiran apa? Pikiran penderitaan. Tapi kalau Anda malah mikirkannya bukan memikirkan penderitaan Kristus, Anda malah mikirnya adalah sakit hati, kecewa, benci, mangkel, dendam, wis macam-macam yang berkecamuk dalam pikiranmu, termasuk pikiran zina, pikiran seks, pikiran macam-macam terus berselimutan di sini, kelinteran, kita nekat. Petrus berkata, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi ayat ini ditujukan untuk siapa? Untuk orang-orang yang tetap nekat tidak mau berpikir seperti pikiran Kristus, Tuhan izinkan sakit. Kalau sudah diizinkan sakit terus gimana? Yang dirasakan kan sakit. Misalkan contoh sakit mah. Saudara sakit mah, diizinkan sakit mah. Aduh, itu sakit mah. Waktu Anda sakit mah, Tuhan ngomong, kamu berhenti berbuat dosa. Ada orang lagi sakit mah terus mikir, wah zina itu enak, cium-ciuman itu enak, wah peluk-pelukan dengan pasangan wilku enak. Ada yang mikir gitu? Kan enggak. Jadi waktu ada sakit, penderitaan badani menyebabkan dirimu tuh berhenti berbuat dosa. Loh itu bukti cinta kasihnya Tuhan itu kepada kita. Makanya saya berulang kali berkata, kalau kita diizinkan sakit ya puji Tuhan. Kenapa? Tuhan sedang berkata, kamu berhenti berbuat dosa. Kenapa Tuhan izinkan itu semua terjadi?
Ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Ojo mikir terus apa yang sedang kamu inginkan, jangan. Tetapi kita harus mau menuruti kehendak Allah. Apa itu pengudusan? Jadi sampai di titik ini Bapak Ibu kita perlu tahu, yang pertama ini, keselamatan itu berkaitan dengan kekudusan. Hidupmu beragi, engkau pasti problem. Nah sekarang pertanyaannya, ragi apa yang sedang mengikat batinmu? Ayo, dosa apa? Pak, saya tidak berzina, oke. Pak, saya tidak judi, oke. Saya tidak mencuri, oke. Tapi batinmu? Tadi Roma 2 ayat 16 berkata apa? Tuhan akan menghakimi yang ada dalam hatimu. Kamu gak nyerahkan itu semua kepada Tuhan. Oh terus Tuhan nanti beracara terus. Yaitu yang pertama, keselamatan terkait dengan kekudusan. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu periksa diri dan perlu bertanya, apakah aku mengkhianati Tuhan? Ini yang kedua, Bapak Ibu. Perbuatan salah kita itu menjadikan ada celaka yang menanti. Tuhan itu berkata dengan sangat jelas dalam ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Itu ayat 24. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Loh Bapak Ibu perlu ingat, kita mengalami banyak celaka dalam tanda kutip. Ya celaka itu macam-macam. Celaka itu sial. Celaka itu peristiwa yang jelek-jelek. Kita ini bisa mengalami celaka. Kenapa? Karena kita menyerahkan Yesus. Yudas menyerahkan Yesus. Tapi kan pikiran kita, oh kan Yudas menjual Pak. Saya enggak jual Yesus loh Pak. Iya, kita tidak berlaku seperti Yudas menjual Yesus. Makanya saya beri tulisan begini. Perkataan Yesus mengingatkan kepada kita semua, menyerahkan bukan hanya seperti perbuatan Yudas yang menjual, tetapi perbuatan salah diidentikan dengan menyerahkan dia. Nah, momen roti tidak beragi secara rohani dari peristiwa di mana Yudas melakukan itu untuk sebuah koreksi. Nah, sekarang kita lihat ayatnya secara lengkap dalam ayat 20 sampai 25, perhatikan. Ya. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ya, ayat ini kan kelihatannya simpel, tetapi coba Bapak Ibu renungkan. Kenapa kok setelah hari malam? Yaitu yang tadi saya sampaikan, coba kamu renungkan, waktu kamu mau tidur coba renungkan. Renungkan. Omonganmu tadi lo direnungke. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antaramu akan menyerahkan aku. Tuhan Yesus nggak ngomong Yudas. Dalam kitab Mazmur pun tidak disebutkan nama Yudas. Tapi orang-orang yang tidak mengenal kebenaran Allah berkata, oh Yudas itu memang direncanakan Tuhan. Salah. Kata seorang itu bisa siapa saja. Seorang di antaramu, mungkin saya dan saudara bisa. Seorang di antaramu akan menyerahkan aku. Nah, kenapa saya memberikan tema atau judul? Apakah aku mengkhianati Tuhan? Nah, di sini nanti kita akan tahu, kita ini mengkhianati Tuhan atau tidak.
Ayat 22 berkata, dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ayat ini, bukan aku ya Tuhan. Ya, para murid yang hari itu ada 11 orang ngomong, bukan aku ya Tuhan. Nah, perkataan Tuhan yang berbicara tentang seorang akan menyerahkan aku, kemudian orang menjawab, bukan aku ya Tuhan, itu evaluasi. Itu memeriksa diri. Orang melakukan segala sesuatu, pasti di dalam hatinya tahu. Aku mau gimana, aku gimana, tahu. Nah, para murid yang 11 ini ketika mendengar kata Tuhan, ada seorang yang nanti akan menyerahkan aku, mereka tuh gelisah, bingung. Mereka langsung ngomong, dudu aku loh Tuhan, kira-kira gitu. Dan Anda tahu, memang bukan Anda. Ayat 23, ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Jadi Tuhan tuh tahu siapa yang nanti akan melakukan. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Yang tadi saya sampaikan, kita bisa menjadi celaka waktu kita tanpa sadar, tanda kutip, kita menyerahkan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya tadi di dalam ayat yang ke-21, 22, para murid hari itu gelisah. Tapi dalam ayat 25 ini beda. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi. Murid yang lain menyebutnya, bukan aku ya Tuhan. Yudas beda, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Dalam bahasa yang lain saya meneliti beberapa bentuk kata dalam bahasa King James dan beberapa lagi, kira-kira terjemahannya bahasa Indonesia ini kurang pas. Kata Yesus kepadanya, kamu sudah tahu jawabanmu. Itu kira-kira begitu. Tapi dalam bahasa Indonesia ini, LAI engkau telah mengatakannya. Jadi waktu kita Bapak Ibu berhadapan dengan seseorang yang kelihatannya tenang, Yudas ini tenang sekali. Dia tidak kelihatan sedih, kelihatan cool. Ngomong, bukan aku ya Rabi. Tuhan jawabnya apa? Kamu sudah menjawab sendiri. Kamu sudah tahu jawabanmu, kira-kira gitu. Nah, di sini yang paling penting Bapak Ibu, kata menyerahkan, next. Kata menyerahkan dalam bahasa asli memakai kata paradidomi. Paradidomi itu artinya dibagi dua, para itu kepada atau ke pihak lain, didomi itu artinya memberi. Jadi paradidomi itu artinya apa? Memberikan kepada pihak lain. Jadi kata menyerahkan dalam bahasa Indonesia itu kelihatan sempit. Tetapi dalam bahasa asli pengertiannya lebih dalam, memberikan kepada pihak lain. Dalam hal ini Yudas menjual. Tapi hari ini kita kepada Yesus bagaimana? Hari ini kita menyerahkan Yesus kepada siapa? Kita menyerahkan Yesus, paradidomi kita kepada Yesus itu apa? Oh Pak, ternyata sudah saya dengar firman ini, sekarang saya tahu Pak. Saya ternyata ya mirip Yudas juga Pak. Cuma bedanya kalau Yudas menjual, saya menyerahkan Yesus kepada kecewa. Menyerahkan Yesus kepada benci. Menyerahkan Yesus kepada sakit hati. Menyerahkan Yesus kepada fitnah. Menyerahkan Yesus kepada pikiran negatif. Menyerahkan Yesus kepada pikiran porno. Jadi kalau sekarang saya bertanya, kita mengkhianati Tuhan enggak? Halo Bapak Ibu.
Shalom. Mengkhianati Tuhan enggak? Wah, ternyata hidup kita ini mengerikan Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini enggak koreksi diri kita setiap hari, bisa enggak kita masuk dalam kerajaan kekal? Tapi kita yang sedang menyerahkan Yesus, kita sedang paradidomi itu loh. Kita enggak ngerti. Kita ngertinya cuma, oh aku tidak menjual seperti Yudas dengan 3 keping uang. Ternyata kalau kita nih kecewa, kita benci, kita sakit hati, kita memfitnah, pikiran kita buruk, negatif, terus curiga kepada orang lain. Kita sedang paradidomi, memberikan kepada pihak lain. Pihak lain itu siapa? Iblis. Makanya ditulis dalam Yohanes pasal 8, Bapak Ibu perhatikan. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Loh kita ini loh setiap hari ini loh bocok Alkitab terus nih loh. Kita rajin ibadah, kita mungkin sudah rajin pelayanan, kita sudah semuanya hebat. Tapi ternyata firman Tuhan itu tidak pernah mendarat. Makanya Tuhan berkata, aku tahu kamu adalah keturunan Abraham, keturunan orang beriman. Tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Anda setiap hari diberi kecewa itu loh, Anda percaya. Anda mendengar berita buruk, Anda percaya. Anda mendengar berita fitnah, Anda percaya. Anda larut ke situ, kenapa? Ini loh ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Ayat 47 berkata, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi kalau kita terus gugu karepe dhewe, menurut aku, Tuhan berkata ampuni. Tuhan berkata, wis toh, sudahlah. Cukup sarungkan pedangmu. Jangan lagi pakai kekerasan, jangan lagi pakai kemarahan. Sudahlah, kira-kira begitu. Tapi kita seperti Yudas, glonjor bablas. Tuhan sudah memberi banyak perkataan, sudah memberi banyak kesempatan. Tapi Yudas ternyata melegalkan pikirannya. Apa itu? Paradidomi. Anda tahu hidupnya Yudas bagaimana? Mati bunuh diri. Kenapa? Dia sadar dia salah, tapi dia tidak bertobat. Petrus sadar dia salah, dia berbalik. Makanya yang terakhir, kita itu perlu pengampunannya. Untuk itu gimana? Hiduplah dalam pengampunan. Ayat 26 sampai 28 berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah, kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa saudara? Pengampunan dosa. Peristiwa itu Yudas ada di situ Bapak Ibu. Tuhan melakukan yang namanya
perjamuan kudus untuk supaya apa? Mengingatkan, aku sebentar lagi mati, nanti kamu juga akan mati. Tapi pilihannya di mana? Ini, Yesus tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Hebatnya Yesus, dia tidak mempermalukan, dia tidak langsung ngejat Yudas. Kamu nanti ini pengkhianat. Tidak. Tetapi Yesus memberi kesempatan yang terakhir tentang pengampunan. Tetapi Yudas memilih jalannya sendiri yang tetap berjalan sesuai dengan yang dipikirkan. Yang dipikirkan Yudas itu apa? Duit. 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 Dia tidak gelisah sama sekali. Tuhan mau mati, Tuhan mau apapun, dia tetap tenang. Pikirannya apa? Duit. Tapi bagi orang-orang yang punya hati nurani yang baik, ini saya tuliskan. Bagi kita bersyukurlah ketika kita masih ada kegelisahan dan kecemasan. Jadi kalau Anda kadang-kadang sulit tidur, Anda cemas, Anda gelisah, Anda sedih ngerasa keadaan. Itu artinya Tuhan sedang bicara. Masih ada jalan yang terbuka untuk kita kembali. Ada amin? Kita jangan seperti Yudas, kelihatannya tenang, turune nak, angler, tapi ora rumongso. Lebih baik kita hari ini gelisah Bapak Ibu. Kita kadang stres nggak apa-apa, kadang kita mungkin depresi, kita mungkin nggak bisa tidur. Kenapa itu terjadi? Tuhan izinkan peristiwa gejolak di dalam batinmu. Tuhan sedang berkata, engkau perlu pengampunan, engkau perlu datang kepadaku, engkau perlu menerima yang namanya roti dan anggur perjamuan. Apakah cuma terima saja? Tidak. Tuhan berkata dengan cara yang layak, yaitu hidupmu harus benar. Salah satunya adalah apa? Ampuni. Sudah, wis to, kata Tuhan kemarin. Saya terakhir kemarin mengkonseling orang itu cuma satu perkataan yang saya berikan. Bu, kalau saya tanya, ibu mau enggak beres dengan suami? Dia jawab, tapi suwi jawabnya. Ya sudah, wong saya sudah dengar firman Tuhan, ya saya mau. Oke, kalau ibu mau. Bisa enggak nanti kalau kita berdoa, ibu ngampuni? Ya dicoba saja nanti. Akhirnya dia doa. Saya memberikan tip kepada orang ini adalah apa? Tidak ada yang sempurna. Hidup manusia, hidup pernikahan tidak ada yang sempurna. Termasuk tidak ada gereja yang sempurna. Lah terus gimana? Ya kurang sedikit terima. Kok jangankan kita dengan suami, jangankan kita dengan istri. Coba kalau saya tanya, anakmu darah dagingmu bukan? Iya kan? Coba takoi, cocok enggak sama anakmu? Lu itu brojol loh dari tempatmu sendiri lu. Darahnya itu loh darahmu. Coba tanya cocok enggak? Banyak anak berkata aku ora cocok. Banyak orang tua berkata aku ora cocok. Tuh ada anak yang kurang ajar. Ngomong, aku gak kepingin dilahirkan dari orang tuaku. Ya batin saya kurang ajar. Nanti suatu hari kamu punya anak. Jadi marilah kita bersama-sama menerima ketidaksempurnaan itu. Kenapa? Kita juga tidak sempurna. Ada jalur kesempurnaan. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita mau terima pengampunan dari Tuhan, hidupmu pasti dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih.
Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan, Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai, kita bersama-sama bangkit berdiri. Takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari bersama-sama pagi hari ini di hadapan Tuhan. Malam itu di meja yang sama ada roti yang dipecahkan,
ada cawan yang dibagikan. Tetapi saat itu juga ada hati yang sedang diuji. Dari banyak mereka berkata, bukan aku ya Tuhan. Mereka gelisah, mereka memeriksa diri. Tetapi ada juga yang tetap duduk tenang. Tetapi sementara itu, pikirannya sudah jauh dari Tuhan. Dan pagi hari ini, di tempat kita mengingat akan kematian Tuhan, kita sebentar akan makan roti dan anggur perjamuan. Tetapi pertanyaannya, apa yang hari ini ada di pikiranmu, apa yang hari ini ada di hatimu? Mari kita bersama-sama mengkoreksi, mengevaluasi. Anda berdoa kepada Tuhan. Saya akan naikkan pujian ini dengan lembut. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Yesus dihianati, itu adalah peristiwa yang menyakitkan. Engkau mungkin pernah dihianati dan kau berkata, aku sakit. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa hari ini, di masa yang sukar, di masa yang sulit, jangan kau semakin mempersulit hidupmu dengan perasaan hatimu. Mari bersama-sama minta kepada Tuhan, Tuhan, aku sungguh hari ini aku mau beres. Karena aku ingin menjadi keluarga bahagia, diriku ingin bahagia. Aku ingin sehat, aku ingin kuat, aku ingin dipulihkan seperti dahulu ketika aku masih muda. Ampuni aku kalau pikiranku masih salah. Pikiranku pikiran yang tidak karuan, ampuni. Shikarapatarabakaya labalabalabalabarasyalamu. Pengudusan-Mu Tuhan yang akan memerdekakan hidupku. Aku lelah dengan hidupku, aku lelah dengan keluargaku. Aku lelah dengan keadaanku hari ini. Tetapi hari ini aku berterima kasih karena Tuhan mengingatkan aku. Selama ini aku ternyata seperti Yudas. Meskipun aku tidak menjual, tetapi ternyata aku menyerahkan Tuhanku kepada sesuatu yang lain. Mari bersama-sama persiapkan hatimu, pikiranmu. Sebentar kita akan menerima roti dan anggur. Saya mengundang untuk petugas yang bertugas melayani. Mari dengan lembut kita katakan, buluh yang terkulai. Bulu yang terkulai, Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk roti dan anggur perjamuan. Roti adalah lambang tubuh-Mu, anggur adalah lambang darah-Mu yang kudus. Kami mengingat Tuhan peristiwa Engkau berbicara kepada para murid. Engkau mengambil roti dan mengambil anggur untuk menjadi pengingat supaya kekudusan Allah melingkupi kami. Mengingat supaya kami tidak menjadi roti yang beragi. Untuk itu Tuhan berkati, kuduskan menjadi substitusi pengganti bagi dosa dan pelanggaran kami. Kuasa urapan-Mu Tuhan yang turun bekerja menaungi.
dan kami diberkati. Berkati Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sebentar akan mengambil bagian untuk melayani sidang jemaat-Mu. Dikuduskan dalam nama Yesus. Terima kasih. Yang akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bahwa kita semua nanti pada akhirnya akan kembali menjadi debu. Dan ingatlah dalam surat Roma, setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Allah. Baik itu perbuatan yang kelihatan atau perbuatan yang tersembunyi dalam hatimu. Yang tersembunyi itulah yang paling membahayakan. Karena tanpa disadari, yang tersembunyi itu bisa menjadi penyakit. Kebencian itu bisa menjadi penyakit. Kecewa menjadi penyakit. Kemarahan yang terpendam itu menjadi penyakit. Hari ini apa yang menjadi sakitmu? Mari sebelum kita memakan dan meminum roti dan anggur, lihatlah ke dalam dirimu. Bertanya dengan jujur di hadapan Tuhan, kemana pikiranmu selama ini? Kemana arah hidupmu? Kalau seandainya hari ini adalah hari terakhir hidupmu, pertanyakan, apakah engkau siap? Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Ingatlah dengan janji yang Tuhan katakan, engkau tidak dipadamkan, engkau tidak dipatahkan. Tetapi Tuhan memungut kita semuanya untuk dijadikan terang. Semuanya demi kemuliaan bagi namanya. Hari ini kita memegang roti dan anggur perjamuan. Roti adalah lambang daripada tubuh Kristus. Anggur adalah lambang daripada darah Kristus. Dan marilah kita bersama-sama mengingat akan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mengingat akan kematian Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Dan marilah kita mengangkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Firman-Nya berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami semuanya. Kami terus mau belajar, kami mau berbenah diri, mengkoreksi apa yang masih menjadi kelemahan kami. Dan kami percaya hari ini kami dipulihkan, kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa yang kami panjatkan. Dan semua orang yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Kita beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Dipersilahkan duduk. Puji Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Mari imamat yang saya minta Pak Ananto untuk berdoa. Haleluya Yesus. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami pagi hari ini sudah disirami dengan firman-Mu ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu boleh menjadikan rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan boleh menjadi pengingat akan kami di mana kami harus terus bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Bapak Arif yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadikan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati pelayannya,
memberkati kehidupannya. Kalau sebentar Tuhan kami mau memberikan korban persembahan juga untuk persepuluhan ya Tuhan. Mari Tuhan Kau sucikan dan kuduskan untuk setiap persembahan yang sebentar akan kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi alat untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Memberkati untuk imamat yang sebentar akan menjalankannya. Berkati kehidupannya, berkati untuk pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan dengan hati yang bersuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kepada Yesus dan kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Aku bersyukur kepada Yesus memilikimu dalam hidupku. Meski musim kering tetap ada Yesus. Sungguh setia kasih-Mu di hidupku. Ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita menuai, ada saatnya kita menuai. Meski lagi susah, tetap sukacita, sebab kita surat Kristus terbuka. Bersama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Mengucap syukur atas semua kebaikan, mengucap syukur untuk pemeliharaan. Sampai hari ini kami ada karena Tuhan. Sampai hari ini kami kuat karena Tuhan menopang. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Dan hari ini kami berdoa Tuhan untuk Ibu Indah, berdoa untuk Mesia. Mereka berulang tahun, doa kami Tuhan panjang umur, diberi kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan. Secara khusus untuk Ibu Indah, Tuhan Kau berkati keluarganya, berkati usaha pekerjaannya, menjadi pekerjaan yang semakin berhasil. Dan keberhasilan itu akan membawa dampak kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga Tuhan Kau berkati Mesia, Kau tolong di dalam masa pertumbuhan, beri dia anugerah takut akan Tuhan, beri dia anugerah kasih dan pemeliharaan. Dengar-dengar perkataan firman Tuhan, menjadikan dia bertumbuh menjadi gadis yang takut dan mengenal Tuhan dengan baik. Terima kasih dan kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir,
mereka yang sakit, mereka yang bepergian, mereka yang Tuhan mengalami halangan, bahkan ketika ada yang sedang mengalami kemunduran rohani. Doa kami kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya mereka dipulihkan dan diberkati. Berdoa Tuhan untuk minggu depan tanggal 10 Mei, pelantikan untuk pengurus yang baru, dan juga Tuhan untuk purna tugas dari pengurus yang sudah berlalu. Tuhan menolong, memberkati dan memampukan akan kami semuanya. Sebagai pengurus gereja-Mu yang Tuhan sudah percayakan, Engkau kiranya memberi hikmat, memberikan kemampuan kepada kami, bahkan cinta yang lebih lagi. Sehingga Tuhan gereja ini akan semakin bertumbuh, gereja ini mampu untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucapkan syukur dan kami sekarang mau berpisah. Tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih.